Halo semuanya, admin kembali membawa informasi yang sangat menarik nih. Karena pada penghujung tahun 2025 kemarin, pemerintah Indonesia akhirnya menekan tombol yang selama ini kita tunggu-tunggu. Ya, yaitu melahirkan PT Perusahaan Mineral Nasional atau disingkat dengan Perminas. Ini bukan hanya sekedar BUMN baru loh. Ini merupakan deklarasi perang ekonomi, sebuah pesan lantang dari Indonesia bahwa Indonesia tidak lagi berdiri di ujung rantai pasok sebagai penjual tanah mentah, sementara negara lain menuai nilai tambah dengan kuasa geopolitik. Nah, penasaran kan seberapa penting nih BUMN baru atau Perminas bagi negara kita? Tanpa banyak basa-basi, kita bahas lebih dalam lagi. PT Perusahaan Mineral Nasional atau disingkat dengan Perminas ditempatkan di bawah komando Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Secara khusus nih, dipisahkan dari MinID agar pengelolaan mineral kritis tidak terjebak dalam logika komoditas biasa. Ini merupakan segmentasi strategis, restrukturisasi besar-besaran atas cara negara memandang dan memperlakukan sumber dayanya sendiri. Fokusnya jelas, tajam tanpa abu-abu, yaitu mineral kritis dan logam tanah jarang. Ini bukan hasil tambang biasa loh, bukan sekedar biji yang ditimbang per ton. Ini merupakan bahan bakar revolusi industri abad ke-21, fondasi energi hijau dan jaringan teknologi modern. Tanpa mereka, transisi energi dan kecerdasan buatan hanyalah slogan di atas kertas. Sementara itu, rare earth atau 17 unsur dengan nama yang jarang terdengar tapi menentukan arah peradaban, misalnya seperti neodymium, dysprosium, latanium, cerium, yttrium, dan lain-lain. Ini semua merupakan jantung teknologi tinggi, termasuk teknologi militer. Disebut jarang bukan karena langka, tetapi karena proses pemisahannya itu rumit, mahal, dan penuh risiko. Disitulah letak kekuasaan yang sebenarnya. Nah, mengapa rare earth ini sangat penting? Bahkan Amerika Serikat atau Donald Trump sempat berencana mencaplok Greenland dan Kanada demi mineral kritis ini. Semuanya berawal pada 2 dekade terakhir, saat China berhasil membangun dominasi global dalam industri rare earth, bukan semata karena cadangan, melainkan karena kontrol menyeluruh atas rantai nilai dari hulu hingga hilir. Strategi China bersifat sistemik dan jangka panjang. Nah, tepatnya pada tahun 90-an hingga 2000-an, China memproduksi rare earth dengan biaya yang sangat rendah, didukung dengan kebijakan industri, subsidi energi, dan standar lingkungan yang relatif longgar. Akibatnya, harga komoditas rare earth tertekan. Banyak produsen di barat tidak mampu bersaing dengan China, dan dampaknya terasa ketika tambang rare earth utama di Amerika Serikat, yaitu di Mountain Pass, California, tutup pada awal tahun 2000-an kemarin, akibat tekanan harga sekaligus persoalan lingkungan. Sejak saat itu, produksi rare earth global makin terkonsentrasi di China. Namun keunggulan China tidak berhenti di situ saja. Titik penentu sesungguhnya ada pada tahap separation atau refining, di mana proses kimia yang kompleks untuk memisahkan 17 unsur rare earth dari bentuk campuran menjadi elemen murni. Tapi ini memerlukan ratusan rangkaian sulfur extraction, kontrol kimia yang sangat presisi, konsumsi energi yang sangat besar, serta pengelolaan limbah yang mengandung radioaktif yang sangat ketat. Di sini China berinvestasi besar-besaran untuk membangun kapasitas pemurnian skala industri, pengembangan keahlian teknis, dan menumbuhkan ekosistem kimia berat yang terintegrasi. Hasilnya, meskipun banyak negara yang memiliki cadangan rare earth, tetapi kapasitas pemrosesan global hingga kini masih didominasi oleh China. Artinya, bahan mentah dari seluruh dunia pada praktiknya harus melewati China untuk menjadi produk yang bernilai tinggi. Kondisi inilah yang membuat Amerika Serikat pernah berada pada titik lemah, di mana industri magnet permanen dalam negeri Amerika Serikat pun menyusut tajam. Konsekuensinya jelas, sektor pertahanan dan teknologi tinggi, mulai dari jet tempur, drone, radar, hingga kendaraan listrik, semuanya bergantung pada rantai pasok yang ujung pemrosesannya berada di negara China. Dari sini saja kita bisa menilai, negara adidaya seperti Amerika Serikat saja bahkan bertekuk lutut pada China karena rare earth. Dalam konteks itulah, pemerintah membentuk PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas pada akhir tahun 2025 kemarin sebagai kendaraan strategis negara untuk mengelola mineral kritis dan rare earth. Mandatnya jelas, memastikan kendali negara atas komoditas vital bagi teknologi, energi, dan pertahanan, sekaligus memperkuat hilirisasi Indonesia agar tidak sekedar menjadi eksportir bahan mentah. Tidak berhenti di situ loh, Perminas bahkan saat ini
telah bekerja sama dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, yaitu New Energy Metal Holding, untuk pengembangan proyek niobium dan rare earth di proyek Mabumin Republik Gabon atau di Afrika sana. Ini semua bukan hanya kerjasama biasa loh, tetapi segitiga strategis, di mana Indonesia sebagai pusat hilirisasi dan manufaktur, Uni Emirat Arab sebagai sumber modal sekaligus jaringan global, sedangkan Gabon sebagai pemilik sumber daya alam atau tambangnya. Mineral yang dibidik bukan sembarang unsur, yaitu niobium, neodymium, praseodymium, dysprosium, terbium, dan lain-lain. Semua ini bahan inti magnet permanen untuk EV, turbin angin, elektrifikasi global, hingga sistem pertahanan yang canggih. Joint Working Group mandatnya juga jelas, yaitu pertukaran informasi, asesmen komersial yang terkoordinasi, hingga pengembangan jalur lengkap dari hulu hingga hilir, mulai dari pemisahan, pemurnian, produksi logam, dan panduan sampai manufaktur magnet permanen. Dan yang paling penting, integrasi vertikal bukan hanya sekedar wacana, melainkan target konkret. Selain itu, Perminas juga dikaitkan dengan potensi pengalihan pengelolaan tambang emas di Martabe, Sumatera Utara dari PT Agring Kortisos, nantinya akan beralih pengelolaannya oleh Perminas. Ini mempertegas bahwa mandatnya bukan hanya sekedar membangun proyek baru, tetapi juga memperkuat kendali negara atas aset strategis yang sudah ada. Pesannya tegas, mineral kritis tidak boleh sepenuhnya jatuh ke tangan swasta maupun asing. Secara teknis, masuknya Indonesia ke dalam rantai pasok niobium dan rare earth merupakan lompatan kelas. Indonesia tidak lagi hanya dikenal sebagai raja nikel, tapi juga mampu memproduksi magnet permanen seperti NdFeB. Indonesia bisa naik menjadi sekedar pemasok bahan baterai, menjadi pemasok sistem motor dan magnet EV. Ini merupakan level industri yang jauh lebih tinggi dan sekaligus jauh lebih strategis. Integrasi hulu hingga hilir nantinya akan meningkatkan nilai ekspor 5 hingga 10 kali lipat dibandingkan menjual konsentrat biasa. Jika ini berhasil, Indonesia bisa menjadi pusat manufaktur magnet permanen di ASEAN loh, dan sekaligus magnet bagi investasi kendaraan listrik global yang menciptakan lapangan kerja industri maju, sekaligus memperkuat posisi tawar geopolitik kita sebagai alternatif supply chain selain non-Cina. Namun semua itu bukan berarti tidak ada tantangan loh. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi mixed rare earth oxide atau campuran oksida tanah jarang. Artinya, kemampuan Indonesia masih produk setengah jadi atau intermediat. Meski bukan lagi biji mentah nih, tapi tantangannya jelas karena belum menjadi logam murni. Meskipun demikian, jangan berkecil hati nih bro. Karena saat ini, BRIN sedang mengembangkan pilot project teknologi hilirisasi, tepatnya di Mamuju, Sulawesi Barat. Pilot project ini nantinya diarahkan untuk pemurnian logam penuh hingga mampu memproduksi neodymium, praseodymium, dysprosium, terbium, dan lain-lain. Artinya, proyek di Gabon nanti akan menghasilkan Nd oxide sekaligus Ca oxide, sedangkan pemurnian lebih lanjut nantinya akan dilakukan di Indonesia, tepatnya di Mamuju. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia sudah sepantasnya nih melangkah menuju pada industri rare earth? Karena logam ini bukan logam biasa bro. Bagi yang paham teknologi, pasti tahu betul betapa pentingnya logam ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!